Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama kami dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat kita. Masih dalam judul Peranan Gereja dalam Masyarakat, di mana kita dapat mempelajari kehidupan Yesus pada saat di dunia ini. Dia telah memberikan kita teladan bagaimana kita bermasyarakat di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Kita lah orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan, dan kita harus mempraktekkan teladan yang telah Yesus berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita meluangkan waktu kita agar kita dapat mempelajari bersama dalam judul Modal Sosial. Saudara-saudara juga bisa mengambil Alkitabnya atau memiliki buku sekolah sahabat. Mari kita buka bersama dalam judul Modal Sosial. Nama baik lebihlah Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Bagaimana konsep yang diungkapkan di sini berhubungan dengan kepada kesaksian dan jangkauan masyarakat kita? Apakah modal sosial itu? Ketika Anda melakukan investasi dalam rekening bank, nilainya bertumbuh. Modal sosial terdiri dari hubungan positif, produktif, yang berharga seperti uang di bank. Ketika Anda memelihara hubungan dengan tokoh masyarakat, tanya kepada mereka apa kebutuhan masyarakat, dan minta nasihat mereka dalam memenuhi kebutuhan itu. Kemudian menindaklanjuti dengan tindakan. Anda sedang membangun hubungan dengan mereka. Ini adalah modal sosial. Setiap pengalaman positif yang dengan mereka adalah seperti investasi dalam hubungan Anda. Modal sosial Anda terus bertumbuh, dan Anda bertumbuh dalam nilai di mata mereka. Peraturan jemaat yang mengingatkan kita bahwa gereja harus dikenal sebagai warga negara yang luar biasa. Dalam bekerja tujuh hari harus dikenal sebagai warga negara yang luar biasa, dan dalam yang luar biasa untuk kebaikan bersama. Kita harus mendukung melalui pelayanan kita dan untuk kebaikan bersama. Kita harus mendukung melalui pelayanan kita dan usaha-usaha kita sejauh mungkin, dan konsisten dengan keyakinan kita supaya untuk tatanan sosial dan perbaikan, mempertahankan sikap tidak kompromi untuk keadilan dan hak urusan sipil. Standard of Christian Living, halaman 137 dan 138. Ya, sangat luar biasa pelajaran kita pada saat ini. Pelajaran di mana kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini harus mempraktekkan kehidupan bersosial yang baik. Kalau kita melihat contoh di atas ini, dikatakan bahwa saat kita mau berhubungan dengan satu wilayah atau satu kampung atau desa atau di mana kita mau melayani, terlebih dahulu kita datang untuk mendekati tokoh masyarakat, di mana kita harus menanyakan kepada mereka apa kebutuhan yang mereka sangat butuhkan di saat terdekat saat itu. Dan pada saat mereka memberitahukannya, bagaimana tindakan kita untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini dikatakan hubungan sosial kita itu akan seperti seorang yang datang ke bank untuk melakukan investasi di bank. Dan pada saat itu bukan hanya uang yang disimpan itu berapa adanya dan tidak bertambah, tapi kalau kita melakukan investasi, pasti akan nilainya bertumbuh. Begitupun dengan kehidupan kita. Kehidupan kita pun kalau kita mau bertumbuh, marilah kita mulai membuka diri untuk melihat di sekeliling kita. Apakah
kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang di sekitar kita? Apakah kebutuhan-kebutuhan dari kampung di tempat kita tinggal, sehingga kita pun dapat menyalurkan berkat Tuhan melalui kehidupan kita, baik melalui tindakan yang kita lakukan. Dikatakan bahwa standar dari umat-umat Tuhan haruslah kita mendukung pelayanan kita itu. Mungkin kita dalam satu gereja, marilah kita membuat kegiatan sosial yang membangun akan karakter kita juga. Pada saat kita melayani orang lain, kita dapat mengerti bagaimana rasanya Yesus pada saat di dunia ini, dia melayani orang lain. Rasanya sangat luar biasa, karena kita dapat mengetahui setiap kesusahan mereka, kesedihan mereka. Disitulah kita dapat memantulkan akan karakter Tuhan. Ya, juga di sini katakan pengalaman positif. Ya, pengalaman positif itu seperti investasi dalam hubungan Anda. Ya, jadi pengalaman positif ya. Perbuatan amal kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, inilah tanggung jawab masing-masing kita. Kalau kita sudah mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan, saatnya lah untuk mempraktekannya, ya, mempraktekannya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dikatakan lebih baik memberi daripada menerima. Ya, memberi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun kita turun tangan, ya, membantu mereka dalam setiap pekerjaan mereka sehari-hari, ya, itu akan menolong mereka, membuat mereka berbahagia bahwa ada orang-orang yang masih mempedulikan mereka. Ya, jadi inilah yang harus kita renungkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, dikatakan juga selain pelayanan Yesus di dunia, Alkitab memberikan contoh-contoh lain yang bisa terjadi ketika umat Tuhan telah mendapatkan modal sosial. Bacalah ayat-ayat berikut dan jelaskan hubungan positif dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini dengan orang luar dan apa yang terjadi sebagai hasilnya. Ya, pemirsa bisa ambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka di dalam Kejadian 7 ayat 9 dan 10. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Tuhan menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ya, kemudian Kejadian 41 ayat 38 sampai 45. Kejadian 41 ayat 38 sampai 45. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya takhta ini kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus yang digantungkan pada lehernya, kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Peaneah, serta memberikan Asnat anak Potifar Imam On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf
muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, jadi begitu luar biasa bagaimana pengalaman daripada Yusuf. Ya, dia sudah mengalami pelajaran-pelajaran daripada orang tuanya. Ya, bagaimana dia bisa hidup bersosial dengan orang lain, sehingga pada saat dia dijual oleh saudara-saudaranya, ya dia hanyalah seorang diri. Ya, dia masih muda. Ya, tetapi dia menunjukkan setiap pelajaran karakter Yesus di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi orang luar, dikatakan. Ya, berkat bagi orang luar, sehingga orang luar juga bisa mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah itu. Ya, jadi Yusuf ini mempunyai pengaruh, ya, dikatakan pengaruh yang luar biasa pada saat itu, ya, sehingga Firaun pun, ya, memberikan dia kuasa, ya, atas sebagian daripada kekuasaan Firaun. Ya, tentu saja kita mungkin tidak memiliki jenis kisah dan penyelamatan yang dramatis yang terlihat di sini. Kita juga bisa baca di Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Daniel 2 ayat 46 sampai 49. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkan mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala, Allah yang berkuasa atas segala raja, yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahkannya dengan banyak pemberian yang besar, dan dibuatnya lah dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas perintah Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kemudian Daniel 6 ayat 1 sampai 3. Daniel 6 ayat 1 sampai 3. Gua singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi bertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkan dia di atas seluruh kerajaannya. Ya, dan juga pengalaman tentang Daniel, bagaimana dia tetap mempertahankan imannya. Ya, Daniel datang dari keluarga yang berada, ya, tetapi pelajaran-pelajaran firman Tuhan tetap melekat di dalam pikiran Daniel dan teman-temannya. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi, ya, di negeri orang, ya, sehingga orang-orang takjub melihat akan karakter mereka, ya, sehingga mereka pun, ya, dapat diberikan kuasa oleh Raja Nebukadnezar. Begitu juga dengan Darius. Ya, pada saat Daniel sudah tua, dia tetap, ya, memegang teguh akan karakter Yesus di dalam kehidupannya, ya. Ya, di sini kita mungkin tidak memiliki kisah, ya, kisah dan penyelamatan yang dramatis seperti Yusuf dan Daniel dan teman-temannya. Tetapi bukanlah hal yang utama. Orang-orang ini menampilkan kekuatan karakter yang membuat kagum orang-orang di sekitar mereka. Ya, Ellen G. White menegaskan dalam Alfa dan Omega jilid 1, ya, dan juga dalam Alfa dan Omega jilid 4 bahwa kualitas berikut di antara orang-orang yang saleh memenangkan kepercayaan dan kebaikan hati dari orang kafir, ya, di sekitar mereka. Kelembutan, ya, mereka mempraktikkan akan kelembutan, kesetiaan, hikmat, penilaian yang baik, kemampuan, martabat yang mulia, dan integritas yang teguh. Ya, jadi inilah, ya, bagaimana Nyonya Ellen G. White juga menekankan bahwa begitu luar biasa karakter yang mereka tumbuhkan di dalam kehidupan mereka. Karena inilah karakter-karakter yang seperti inilah yang akan kita bawa ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kesempatan yang Tuhan masih berikan sampai detik ini, gunakanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Biarlah kita terus berkomunikasi terus dengan Tuhan, ya, karena tanpa komunikasi maka kita akan gagal untuk melakukan semuanya itu, ya.
gunakanlah lutut dan tangan kita untuk selalu datang kepada Tuhan, ya, meminta akan tuntunannya, ya, sehingga kita boleh, ya, mempunyai karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Sudah banyak contoh yang kita lihat, dan mereka, walaupun mereka banyak tantangan yang mereka alami, ya, kesusahan dulu yang mereka alami, tetapi di akhir itu mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa, ya. Pengalaman bersama dengan Tuhan adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli, ya, dengan apapun, ya. Itulah yang harus kita rasakan di dalam kehidupan masing-masing pribadi kita, ya. Pengalaman yang Yesus rasakan dan juga para pengikut-pengikutnya atau nabi-nabi yang sudah mendahului kita, ya, kita harus mengalami itu di dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita mempunyai, ya, iman semakin hari kita semakin dimurnikan, ya, dengan semua ujian, ya. Tuhan memberikan ujian bagi masing-masing kita, tapi Dia memberikan itu tidak melewati kemampuan kita, tapi sesuai kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita, dan pastinya kita sanggup, ya, untuk menghadapi itu bila mana kita terus mengandalkan Tuhan kita. Dan juga kalau kita melihat, orang-orang ini, mereka adalah orang-orang muda, orang-orang muda yang dalam pembuangan. Kalau Daniel sama teman-temannya, mereka dalam pembuangan. Yusuf dijual sama saudara atau orang terdekatnya yang dia kasihi. Inilah kehidupan mereka. Mereka walaupun seperti yang tadi Ivan katakan, bahwa mereka datang dari orang yang mempunyai latar belakang yang sangat luar biasa, tetapi Tuhan dapat membentuk mereka menjadi orang-orang yang teguh. Mungkin kita saat ini bergumul, oh saya masih muda, saya masih mau menikmati akan kehidupan ini. Tapi ingat, saat ini kita mempelajari Yusuf dan Daniel dan teman-temannya. Mereka datang dari orang yang berada. Daniel bersama teman-temannya adalah orang-orang bangsawan. Yusuf datang dari keluarga yang ada pula karena bapaknya mempunyai harta yang banyak. Tapi inilah yang kita harus lihat, pelajaran demi pelajaran yang selalu Alkitab ingatkan kepada kita. Tuhan rindu agar kita melihat kembali kegigihan dari mereka. Mereka mempunyai integritas yang teguh. Kita sebagai orang-orang muda pada saat ini, marilah kita memiliki atau mengambil teladan dari orang-orang ini, agar dimanapun kita berada, kita menunjukkan integritas kita sebagai umat-umat atau pengikut-pengikut Tuhan. Jangan kita seperti bunglon datang ke satu tempat, kita samakan dengan tempat itu, ke tempat yang lain kita sama dengan tempat yang lain itu. Tapi ingatlah bahwa dimanapun kita berada, kita bisa menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa menggunakan bakat yang telah Tuhan berikan bagi kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kemampuan yang mereka miliki bukanlah saat itu datang secara tiba-tiba, tapi mereka mulai dilatih dari kecil. Mereka mulai ditanamkan dengan pelajaran-pelajaran Tuhan itu, sehingga pada saat mereka bertumbuh dewasa, mereka pun dapat melihat hasil dari semuanya itu. Keteguhan yang mereka dapat dari sejak kecil, itulah yang membawa mereka kepada keberhasilan. Dan mungkin saat ini kita sebagai orang muda mempunyai kerinduan untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia dan mau untuk menunjukkan integritas kita yang sejati. Marilah kita berdoa dan terus meminta kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat anak-anaknya rindu untuk melakukan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Inilah yang kita harus renungkan dan doakan, agar kita pun dapat dikuatkan menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia menanti kedatangannya yang tidak lama lagi. Kita harus mendukung melalui pelayanan kita dan usaha-usaha kita sejauh mungkin dan konsisten dengan keyakinan kita. Jadi kita saling mendukung satu dengan yang lainnya dimanapun kita berada. Ya mungkin di tempat kerja kita, di jalan, di keluarga kita masing-masing, di gereja sekalipun, ya. Biarlah kita ciptakan roh perdamaian itu, roh persatuan. Ya, karena itu Tuhan inginkan di akhir zaman ini supaya kita dapat menjalankan misi yang Yesus sudah berikan bagi masing-masing kita. Ya, dan kita boleh mengambil komitmen kita supaya kita tetap konsisten menjalani, ya, di mana modal sosial kita, bagaimana perbuatan-perbuatan baik kita, ya,
yang terus bertambah, bukan semakin menurun, tapi terus meningkat, ya. Ya, itulah yang harus kita lakukan, konsisten sebagaimana Daniel dari muda hingga tuanya, ya dia terus dinaikkan pangkatnya, mempercayakan dia dengan hal-hal yang lebih tinggi lagi, ya dari hal yang terkecil hingga yang tertinggi. Ya, itulah yang dilakukan Daniel sampai akhir hidupnya. Ya, inilah yang harus kita lakukan, ya. Walaupun kita terjatuh, jangan kita menyerah. Ya, kita serahkan kembali lagi kepada Tuhan. Ya, mungkin banyak ujian yang akan kita hadapi, tapi biarlah kita terus serahkan kepada Tuhan. Ya, dan setan juga mungkin tidak tinggal diam. Ya, dia terus menggempur kita. Ya, tapi biarlah ya, kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan pastinya ya Tuhan akan membantu kita, karena kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini. Ya, jadi jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita kompromi, jangan pernah kita takut, ya, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan juga milikilah iman sebagaimana yang Yesus Ya. miliki pada saat dia terus bergantung kepada Bapaknya. Ya. Dia memiliki sebuah kemenangan pada akhirnya. Kita pun sama, bila mana kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus sebagai pelepas kita, maka kita pun akan keluar sebagai pemenang, sebagaimana orang-orang yang telah kita pelajari bersama. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.